Pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita tetap semangat ya, walaupun hanya lewat online. Sebelum kita melakukan ujian, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kau bimbing Tuhan, ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir. Kami sekarang ingin memuji Tuhan, bimbing kami dari Tuhan. Kami berdoa, kami berdoa. Nah, untuk lagu pertama, mari kita nyanyikan lagu dalam Yesus kita bersaudara.
Selamat hari Minggu, adik-adik. Kita kembali di dalam acara sekolah Minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelumnya kita berdoa. Bapa, pimpin kami untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya, nats firman Tuhan kita diambil dari 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-13. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Adik-adik, ini adalah pemberitaan firman dari Bapak Paulus kepada jemaat di kota Korintus. Dia pergi di sana untuk menasehati jemaat di Korintus. Kenapa? Karena ternyata ada banyak masalah-masalah di dalam jemaat Korintus. Bahkan ya, Rasul Paulus dituduh oleh orang-orang di mana dia melayani itu. Kalau dia adalah orang yang rendah. Dengan kata lain apa? Rasul Paulus itu direndahkan. Rasul Paulus mengatakan bahwa seringkali mereka dianggap sama dengan sampah dunia. Coba bayangkan, lihat itu, sampah-sampah menumpuk. Sampah itu mengotori banyak tempat, jadi bau. Siapa yang kuat dekat-dekat dengan tempat sampah seperti ini? Pasti tidak ada ya. Sebisa mungkin kamu akan menjauh dan menutup hidung karena kamu di dekat tempat sampah seperti ini. Karena baunya bukan main. Bau sekali. Nah, itulah yang dibilang orang bahwa Bapak Paulus itu seperti sampah yang gak berguna, yang udah dibuang orang. Ya, bagaimana perasaan Bapak Paulus dibilang seperti sampah? Sakit hati dong, ya? Ya, kalau dibilang seperti itu pasti sakit hati. Bukan cuma itu adik-adik. Rasul Paulus bahkan dikatakan oleh banyak orang-orang yang membenci dia itu seperti kotoran binatang. Kalian tentunya pernah melihat sapi bukan? Nah, kotoran sapi itu besar-besar dan bau sekali. Lihat itu, tumpukan dari kotoran hewan, kotoran sapi. Gak tahan deh ya. Kalau dekat kotoran-kotoran hewan, kotoran sapi seperti ini, rasanya perut sakit, ingin muntah. Tetapi itu yang harus diterima ya oleh Bapak Paulus. Dibilang seperti kotoran dari segala sesuatu. Nah, adik-adik, dalam pelayanan Bapak Paulus, dalam memberitakan Injil, Bapak Paulus banyak direndahkan orang. Tidak dianggap oleh orang lain sebagai orang yang berjasa. Karena Bapak Paulus juga sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Dikatakan bahwa Bapak Paulus itu sudah berkorban begitu banyak bagi orang-orang yang dilayaninya. Dia sering merasa lapar, haus, telanjang, dipukul, hidup mengembara, dimaki. Tapi kalau dimaki dia memberkati. Kalau dianiaya, dia sabar menerimanya. Kalau difitnah, dia tetap menjawab dengan ramah. Nah, inilah ciri-ciri dari pengikut Tuhan Yesus. Yakni kita akan mengalami banyak hal direndahkan. Seperti misalnya orang ini. Ya, sombong sekali. Ya, seringkali kita ketemu sama orang yang mungkin sombong seperti ini. Kita mau berjabat tangan, memberi salam. Dia menghina kita. Dia tidak mau. Aku tidak mau berkawan dengan kamu. Kamu orang Kristen. Kamu kan percaya Yesus. Aku tidak suka Yesus. Mereka bisa bilang seperti itu. Atau mungkin
banyak juga anak-anak yang karena dia Kristen, dia mengalami dibully oleh teman-temannya. Ya, kalau di sekolah yang bukan Kristen tentunya. Kalau di sekolah yang Kristen jarang dibully. Tetapi kalau kita sekolahnya campur dengan anak-anak yang lain yang berbeda iman dengan kita dan mereka tidak suka, kita bisa mengalami pembulian, apalagi kalau kita bersaksi tentang Yesus Kristus. Lihat itu, ya, dijambak, ditertawakan, ya. Ini semua nggak enak, adik-adik. Tapi kalau kita sebagai pengikut Yesus Kristus, suatu saat kita akan mengalami ini. Kalian jangan heran, ya. Kalau kalian sudah agak lebih besar dan mungkin akan banyak orang tidak menyukai kalian karena Yesus Kristus. Itu kita harus siap menerimanya. Ya, seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus supaya mereka mengikuti teladannya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Mari kita menuruti teladan dari Yesus Kristus. Ya, adik-adik. Kita kalau dicaci, dimaki, dihina orang, diejek, tidak usah balas. Ya, malah kita harus doakan mereka yang memusuhi kita. Kita jawab mereka dengan ramah. Kita memberitakan Yesus Kristus kepada mereka. Supaya mereka mendapatkan keselamatan. Karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Ya, oke, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pemberitaan firman pada hari ini. Biarlah kami boleh tetap kuat, beriman, setia kepada Tuhan Yesus, sekalipun kami mengalami kesusahan. Amin.